Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bertemu kembali dalam program Renungan Harian, Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Ibadah sesami masa. Ibadah adalah teman dalam waktu. Hari ini saudara-saudara, sebelum kita memulai aktivitas, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu karena keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami melalui dan di dalam Yesus Kristus. Di hari pertama minggu ini, sebelum kami memulai aktivitas kami rindu untuk dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Karena itu perkenankan kami membuka, membaca, merenungkan dan memampukan kami melakukan setiap firman-Mu. Ya Roh Kudus, berfirmanlah kepada kami, karena kami sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini, saya memilih di Filipi pasal 3 ayat 1a. Filipi pasal 3 ayat 1a. Firman Tuhan berkata, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tentu yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Renungan kita hari ini diberi tema bersukacitalah di dalam Tuhan. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, mengajarkan kepada jemaat makna bersukacita di dalam Tuhan. Pertanyaannya adalah, benarkah ketika sudah di dalam Tuhan kita tidak mengalami penderitaan? Atau pertanyaan yang kedua, benarkah orang yang berada dalam berbagai-bagai tekanan hidup tidak dapat merasakan sukacita? Bapak Ibu, inilah berbagai-bagai pertanyaan yang sering mengganjal dan membuat hidup kita tidak merasa sukacita. Dalam Alkitab, kata sukacita lebih dari sekedar sebuah emosi, saudara. Sukacita adalah perasaan bahagia bercampur perasaan diberkati. Bapak Ibu, dalam Perjanjian Lama, kata sukacita ini ditandai dengan kegembiraan luar biasa pada saat-saat perayaan. Dan dengan perasaan lega ketika seorang dapat membawa keluh kesahnya ke bait Allah untuk mendapatkan penyelesaian. Begitu juga dalam Perjanjian Baru, nada kesukacitaan sangat menonjol pada Injil Lukas misalnya, dan Kisah Para Rasul misalnya. Kesukacitaan merupakan karunia roh yang khas. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Dalam bagian Alkitab yang telah kita baca bukan berarti terbebas dari masalah lalu kita mengalaminya yang tak ada maknanya sama sekali. Rasul Paulus menuliskan kalimat-kalimat selanjutnya. Dia mengatakan misalnya di Filipi pasal 3 ayat 2. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Ayat ini Bapak Ibu Saudara-saudara merupakan tanda awas bahwa sukacita sekaligus memberi isyarat bahwa jangan sampai kita larut dalam sukacita atau emosi dan melupakan daya nalar kita untuk sadar dan merespon situasi secara benar. Situasi misalnya dunia sekarang ini yang sedang kita hadapi
Banyak sekali hal-hal yang dapat menjadi alasan untuk tidak adanya sukacita, bukan? Seperti kita menghadapi pandemi COVID-19, krisis ekonomi, konflik antar kelompok, individu dan berbagai-bagai hal. Bahkan informasi-informasi yang sangat-sangat menakutkan. Ekspresi sukacita orang ditandai dengan berbagai hal. Misalnya dia memuji Tuhan dengan menyanyi, bermazmur, dan berbagai ekspresi lainnya. Firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita akan sukacita yang sesungguhnya. Yang pertama, situasi dengan segala tekanan tidak mengurangi sukacita kita di dalam Tuhan. Sekali lagi, situasi dengan segala tekanan tidak mengurangi sukacita kita di dalam Tuhan. Karena itu teruslah berekspresi. Walaupun kita merasakan tekanan. Misalnya menyanyi, bermazmur, berdoa, melakukan aktivitas. Yang kedua, sukacita di dalam Tuhan juga tidak mengurangi kewaspadaan kita akan bahaya yang terus mengancam selama kita berada di dalam Tuhan. Karena itu ibu bapak saudara sekalian, saya mau mengajak kita hari ini untuk mengekspresikan sukacita dengan memuji Tuhan. 2 Sahabat Lama nomor 138, judulnya Iringlah Tuhan dalam terang. Iringlah Tuhan dalam terang, keluar dari gelap, dan ingat apa wajibmu, dan turutlah tetap. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, dan terus bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang memberi kami tuntunan untuk terus bersukacita di dalam Tuhan, di dalam segala keadaan yang terus membayangi kami. Tolong kami untuk terus mengalami sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.